Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Bertemu lagi pada pembahasan soal-soal bahasa Inggris, grammar untuk TOEFL maupun untuk soal UTBK. Oke, jadi yang akan kita bahas ini mencakup 50% dari kesuksesan teman-teman untuk bisa menjawab soal-soal grammar dengan tepat ya. Jadi apakah aspek yang sangat penting itu? Aspek itu adalah identifikasi terhadap subjek dan verb atau subjek dan predikat dari sebuah kalimat. Nah, kita lihat di sini instruksinya dia mengatakan garis bawahilah si subjek dari kalimat sekali dan garis bawahi verb atau predikat 2 kali. Oke, kemudian tentukan apakah si kalimatnya sudah benar atau tidak dari sudut pandang subjek dan predikat atau subjek dan verb. Oke, si nomor 1 ini dia sudah membantu kita dengan menggarisbawahi kata friend. Nah, si friend ini digarisbawahi sekali, artinya dia adalah subjek dari kalimat. Oke, nah sekarang subjeknya sudah ada. Sekarang kita lihat apakah si kalimatnya itu sudah benar. My best friend always helpful with problems. Oke teman-teman, jadi kita melihat bahwa si kalimat ini memiliki predikat atau verb helpful. Oke, nah disinilah identifikasi itu penting karena kita harus tahu bahwa helpful itu adalah adjektif atau kata sifat. Ya, nah apakah subjek friend dan kata sifat helpful ini nyambung satu sama lain? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apabila verbnya adalah selain kata kerja, maka dia harus ditambahkan to be berdasarkan tensisnya. Jadi to be-nya apa sih? Kalau yang kata sifat, by the way, ini bukan hanya berlaku untuk kata sifat ya, tetapi semua predikat selain kata kerja. Jadi mau dia kata benda atau noun, ataukah dia kata keterangan adverb, maka dia menggunakan rumus yang sama teman-teman, ada to be. Oke, nah itulah yang hilang dari nomor 1 ini, tidak ada to be-nya. Jadi di sini yang benar mestinya adalah my best friend is. Jadi di sini mesti ada is ya. Is always helpful. Oke, alasannya yang itu tadi, yang ini. Oke, jadi si soalnya ini incorrect. Kita tulis I. Sekarang kita ke nomor 2. The bus schedule has changed since last week. Oke. Nah, dia menggarisbawahi schedule which is subjek ya. Oke. Kemudian has changed ini merupakan verbnya atau predikatnya. Apakah sudah betul? Sudah benar. Schedule adalah subjek singular atau satu, kemudian dia diikuti oleh participle has. Nah, ini verbnya. Oke. Apabila si partisipalnya ini have, maka dia keliru, teman-teman. Karena have itu untuk you dan kata subjek yang plural. Oke, jadi ini sudah benar. Sekarang kita lihat si nomor 3. Kita centang dulu ya, ini udah correct. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Mohon maaf, ini banyak coret-coretan. Si nomor 3, nah ini tidak ada garisnya. Accidentally drop the glass on the floor. Teman-teman, kita melihat bahwa si kalimat nomor 3 ini memiliki verb atau predikat drop dalam bentuk kedua. Ya, drop. Verbnya ada atau predikatnya ada, tapi subjeknya mana? Tidak ada. Jadi kalimat ini keliru. Kenapa? Karena tidak memiliki subjek. Oke. Subjek yang tepat apa? Ya boleh apa saja di sini ya, bebas. Mungkin I, mungkin you, mungkin we, mungkin they, mungkin he, dan sebagainya. Kenapa? Karena di sini dituliskan dalam bentuk kedua. Oke, verb atau kata kerja semacam ini, kemungkinan subjeknya itu semua bisa. Ya, oke. Nah, jadi si kalimatnya ini incorrect ya, kita tulis I, karena subjeknya tidak ada. Sekarang kita ke soal terakhir, nomor 4. The customer paying the clerk for the clothes. Sekarang kita identifikasi dulu. Subjeknya apakah sudah ada? Sudah ada, the customer. Oke. Nah, apakah verbnya ada?
ada. Paying, subjek, verb. Tetapi tidak lengkap, teman-teman. Kenapa tidak lengkap? Teman-teman bisa lihat di sini bahwa paying dituliskan dalam bentuk progresif atau continuous alias pakai ing, kata kerja tambah ing, paying. Ya. Jadi syarat untuk kata kerja semacam itu di antara si subjek dan si verb harus ada to be lagi. Oke. Kenapa harus ada? Karena kata kerjanya pakai ing. Seandainya kata kerjanya tidak pakai ing, maka si to be-nya juga tidak perlu ada. Oke, jadi memang verbnya sudah ada tetapi kurang lengkap. Jadi harus ada. Nah, kita lihat customer ini kan tidak pakai s ya, berarti dia singular atau satu orang. Nah, apa to be yang tepat? Yaitu is. Oke. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi si soalnya ini incorrect, kurang tepat ya. Jadi seperti itu identifikasi atau pengenalan subjek dan verb. Sekali lagi ini adalah skill yang sangat penting. Ini mencakup 50% dari kesuksesan kita untuk bisa menjawab soal itu, soal grammar dengan tepat. Oke? Nah, sekian dulu. Bertemu lagi pada pembahasan soal-soal yang lainnya. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.